Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini Pak Rudi tidak melaksanakan daring ya melalui Google Meet, akan tapi menggunakan video pembelajaran nanti yang akan disampaikan melalui YouTube. Baik, pada kesempatan ini pembahasan kita yaitu tentang KPK dan FPB. Ya. Baik, pada kesempatan ini mari kita mengenal dulu tentang kelipatan dan faktor. Kelipatan adalah perkalian suatu bilangan tetap dengan bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan tetap tersebut dinamakan bilangan kelipatannya. Contohnya, kelipatan 2 misalkan. Maka kelipatannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Jadi kelipatan selalu menambah seperti itu, sesuai dengan kelipatan berapa tadi. Kemudian faktor, suatu bilangan yang membagi habis bilangan tertentu ya. Misalkan faktor 6 ya. Faktor 6-nya adalah yang 1, 2, 3, dan 6 ya. Bagaimanakah prosesnya? Mari kita coba dulu. Nah, misalkan 6 ya di sini, angka 6. Nah, ini diperoleh dari angka berapa saja sih perkaliannya? Nah, di sini ya. 1 dikalikan dengan 6, hasilnya ya 6. Kemudian di sini ada 2 kali 3 ya anak-anak ya. Maka hasilnya juga 6. Kemudian berapa lagi angkanya? Kan nggak ada sudah. Berarti kelipatannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian jika 15 seperti ini diperoleh dari angka berapa saja? Kita lihat di sini. Tetap 1 masuk ya. 1 kali 15 ini juga masuk faktor. Ini hasilnya adalah 15. Kemudian 3 ya di sini. 3 kali 5 di sini. 3 kali 5 maka hasilnya juga 15. Sehingga faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, 15. Oke, seperti ini. Begitu juga faktor dari 30. Caranya juga sama seperti itu. Baik, saya lanjut dulu. Nah, faktorisasi prima dari suatu bilangan adalah perkalian bilangan-bilangan prima yang menghasilkan bilangan tersebut. Menentukan faktorisasi prima dengan menggunakan diagram pohon. Baik, kita coba dengan angka 20. 20 kita bagi 2 ya. Kenapa di sini harus dibagi 2? Di sini adalah bilangan prima ya. Prima terkecil ini. 20 bagi 2 adalah 10, kemudian 10 dibagi 2 lagi, maka hasilnya adalah 5. Sehingga faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 5. Ya, ini 2 kali 2 kali 5. Atau karena di sini ada pangkat 2, ada 2, maka 2 pangkat 2 kali dengan 5. Kemudian 48. 48 dibagi 2, sini anak-anak ya, maka hasilnya adalah 24. 24 ini kita bagi, tidak boleh seharusnya kita bukan bilangan prima sebenarnya ini. Seharusnya 24 ini. Saya pindah saja ya. Ini karena dari buku sebenarnya. Kita coba ya di sini 48. Kita bagi dengan 2, ini adalah 24 nah, ya. Kita bagi lagi dengan angka 2, di sini ada 12. Kemudian kita bagi lagi dengan 2, maka hasilnya adalah 6. Kita bagi lagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah 3. Sehingga 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Ya, 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi ya. Menentukan FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor-faktor yang sama yang dimiliki dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Langkah-langkahnya bagaimana? Oke. Langkah-langkahnya adalah kita menentukan faktorisasi prima dari bilangan itu. Ya. Kita mengambil faktor-faktor yang sama dari bilangan itu. Jika terdapat faktor yang sama, ambillah pangkat yang paling rendah. Oke, di sini. Atau pangkat paling kecil. Nah, contohnya adalah seperti ini. FPB dari 60 dan 96, maka buatlah faktorisasi prima masing-masing bilangan tersebut. Kita cari dulu faktorisasi primanya dengan menggunakan faktor seperti tadi. Sehingga diperoleh 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Sedangkan yang 96 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali dengan 3 ya. Oke.
Ini keliru anak-anak ya. Kalau ini ada 12 ya 12. Oke, seperti itu. Nanti akan saya carikan dengan daring Pak Rudi ya. Nanti ke penjelasan lebih detailnya. Jadi tadi itu cara mencarinya untuk yang faktorisasi prima dari angka 60 ini adalah dengan menggunakan pohon faktor seperti tadi. Ini. Oke, kita coba sekarang ya. 60 kita bagi 2, di sini adalah 30. Saya bagi 2 lagi adalah 15. Kita bagi 3, maka hasilnya adalah 5. Sehingga 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 kali 3 kali 5. Oke, benar. Sedangkan untuk yang 96 itu adalah seperti ini ya. Nanti bisa dicoba karena kita videonya adalah terbatas anak-anak ya. Oke. Untuk yang FPP dari keduanya ini setelah kita menemukan faktorisasi primanya adalah yang 96 itu seperti ini hasilnya. Kita ambil faktor yang sama, faktor sama adalah 2 ya. Cuma di sini 2 ini adalah yang ini adalah pangkatnya pangkat 2, yang ini adalah pangkat 1 2 3 4 5, pangkat 5. Jadi kita ngambil yang pangkat terkecil sehingga 2 pangkat 2 ini. Kemudian yang satunya adalah 3. 3-nya adalah pangkat 1, kita ambil aja semua. Jadi 2 kali 2 kali 3. 4 kali 3 adalah 12 seperti ini. Oke. Kita lanjut dulu. Kemudian menentukan FPP. FPP adalah faktor-faktor yang sama yang dimiliki dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Oke, kita coba sekarang bagaimana kita menentukan FPP dari 48 dan 60 ya. Nah, ini 48 dan 60. 48 dan 60 kita bagi 2. Kita bagi 2, ternyata 48 bagi 2 adalah 24. 60 bagi 2 adalah 30. Nah, karena sama-sama bisa dibagi, ini saya kotak di sini atau saya lingkari dulu. Kemudian dari 24 dan 30 tadi, kita bagi lagi dan 2. 24 bagi 2 adalah 12, 30 bagi 2 adalah 15. Sama-sama bisa dibagi, kita lingkar aja. Karena nanti kalau bisa sama-sama bisa dibagi, itu merupakan kita ambilnya nanti untuk FPP ya. Kemudian 12 dan 15 tadi kita bagi dengan 3. Kalau dibagi 2, di sini ini yang bisa, 12 ini bisa, yang 15-nya nggak bisa. Oke, sekarang kita bagi 3. 12 bagi 3 adalah 4, sedangkan 15 bagi 3 adalah 5. Nah, ini sama-sama juga bisa dibagi. Nah, yang ini adalah bahan untuk menentukan FPP, sehingga FPP dari 48 dan 60 adalah 2 kali 2 kali 3, sehingga hasilnya adalah 12. Sedangkan untuk pembagi yang bawah, kita bagi lagi dengan angka 2, ini angka 2 bisa, sedangkan 5-nya karena hasilnya adalah koma-koma, kalau dibagi 2, maka tetap kita tulis 5. Ya, begitu seterusnya sampai dengan bawah, sampai dengan 1, seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. KPK dan FPP, ini bagian yang KPK anak-anaknya. KPK adalah kelipatan-kelipatan sama yang dimiliki dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil. Nah, caranya bagaimana? Menentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan itu, mengambil faktor-faktor yang sama atau tidak sama dari bilangan-bilangan itu. Jadi yang tidak sama juga diambil. Jika terdapat faktor yang sama, ambillah faktor yang memiliki pangkat terbesar. Kita ambil yang pangkat terbesar kalau sama. Oke, sekarang kita coba. Kemudian setelah itu kita kalikan faktor-faktor tadi. Kita coba sekarang di sini. KPK dari 36 dan 56. Kita tentukan dulu faktorisasi primanya. Kita menggunakan pohon faktor seperti tadi, diperolehlah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sehingga 2 pangkat 2 di Anda 2 anak-anak ya. Kemudian 3 juga pangkat 2. Kemudian yang 56 ini diperoleh 2 kali 2 kali 2 kali 7 seperti ini. Sehingga kita akan menentukan KPK-nya bahwa kita ngambilnya adalah yang sama. Kemudian pangkat tertinggi sehingga 2 pangkat ini yang kita ambil. 2 pangkat 3. Kemudian kita ambil yang beda ini juga kita ambil. Nah, seperti itu ya. Kita kalikan setelah itu ya. Oke, nah ini. Sehingga diperoleh angka 504. Ya, 2 pangkat 3 kita ambil, 3 pangkat 2 kita kalikan dengan 7. Kita ambil seperti itu. Sehingga peroleh hasilnya 504. Baik, kita lanjut. Oke, menentukan KPK dengan cara sengkedan. Bagaimanakah caranya? Kita uji coba sekarang anak-anak ya. Angka 24, kemudian 30, kemudian 40,
5 ya. Kita bagi dengan angka 2. Di sini adalah 12. Kemudian ini adalah 15 ya. Kemudian 45 ini kita bagi 2 tetap ya, karena koma-koma nanti hasilnya. Tetap aja 45. Kemudian saya bagi lagi dengan angka 2. Yang ini adalah 6, ini adalah tetap 15 ya. Kemudian ini juga sama, 45. Kemudian kita bagi lagi dengan, kita coba lagi dengan angka 2. Ini adalah 3, ini tetap 15 ya. Kemudian ini tetap 45. Oke, kita coba bagi lagi dengan angka 3. Oke, 3, ini 1, ini adalah 5, kemudian ini adalah 15 ya. Kemudian kita bagi 5 sekarang. Ini 1, ini adalah 3. Kemudian kita akhiri dengan bagi 3, ini 1, 1, dan 1. Sehingga untuk menentukan KPK-nya adalah ini semua kita kalikan. Yang ini. Sehingga 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 5 kali 3. Atau kita urutkan saja. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 360. Oke. Nah, menyelesaikan masalah. Biasanya untuk soal-soal ini anak-anak ya, biasanya ada pada kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih kita menentukan KPK sama EPB itu. Nah ini, menentukan kapan ketika orang kursus bersama-sama, misalkan gitu. Ini biasanya banyak sekali muncul anak-anak ya. Menentukan banyaknya kelompok belajar dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut pada soalnya. Nah, perhatikan baik-baik ini. Jadi soalnya anak-anak kerjakan di buku, nanti difoto dan diupload ya. Nanti pakai linknya Pak Rudi. Ini adalah soalnya. FPP dari 48, 60, dan 84 dalam bentuk faktorisasi. Anak-anak cari ini sama mana ya. Lengkap dengan caranya nanti ya. Kemudian menentukan KPK dari 48, 84, dan 96. Juga cari lengkap dengan caranya. Nanti juga difoto ya. Jadikan satu aja fotonya. Nanti ketika menonton videonya tolong di-pause saja atau dihentikan dulu ketika melihat soal ini. Jadi anak-anak mau tidak mau nanti akan harus menonton videonya untuk untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang ini yang ketiga dan keempat ya, tentang paman peternak kelinci yang mempunyai 48 ekor kelinci putih, 72 ekor kelinci hitam, dan 120 ekor kelinci coklat. Nah ini paman akan membuat beberapa kandang yang dapat diisi seluruh jenis kelinci dengan jumlah yang sama banyak setiap kandangnya. Berarti ini dikerjakan dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Sedangkan untuk yang nomor 4, Arif dan Rida sama-sama mengikuti kursus biola di dekat kampungnya. Nah, berarti kalau ini adalah dengan cara KPK. Jadi pada tanggal 11 Mei mereka mulai latihan bersama-sama, namun pada kursus berikutnya Arif kursus setiap 6 hari dan Rida setiap 8 hari. Pada tanggal berapa Arif dan kursus bersama-sama. Ini juga menggunakan, ini menggunakan KPK anak-anak ya. Jadi seperti itu caranya. Baik, itu anak-anak pembelajaran dengan Bapak Rudi. Tolong nanti pekerjaannya dikerjakan di buku, kemudian difoto. Nanti linknya akan dikirim oleh Pak Rudi melalui grup WA anak-anak semua. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat dan selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.